Halo Sobat Kimo, Bang Jali hadir lagi bahas Piala Dunia. Semalam kejutan terjadi, di mana Australia secara mengejutkan mengalahkan Denmark dengan skor 1-0 di grup D. Sementara di grup C, Meksiko secara dramatis tersingkir. Meskipun menang, mengalahkan Saudi Arabia dengan skor 2-1, justru gol Saudi Arabia di menit-menit akhir babak kedua yang membuat Meksiko tersingkir karena kalah selisih gol dengan Polandia. Selengkapnya Bang Jali akan kupas pertandingan semalam ya, di mana di pertandingan di grup D terlebih dahulu yang bermain di jam 10 malam kemarin, ada pertandingan penentu antara Australia dan Denmark, dan juga pertandingan lainnya ada Prancis menghadapi Tunisia. Bang Jali hanya menonton yang Australia dan Denmark karena Prancis dan Tunisia secara ini tidak menentukan ya, terutama untuk Prancis sendiri karena sudah pasti lolos. Jadi Bang Jali akan kupas Denmark menghadapi Australia. Australia turun dengan skuad yang kurang lebih sama, begitupun Denmark, di mana pertandingan berjalan benar-benar sedikit berimbang ya, meskipun serangan peluang lebih banyak dari tim Denmark, tapi banyak peluang yang gagal dieksekusi menjadi gol karena kualitas striker Denmark yang benar-benar buruk banget menurut Bang Jali, nggak bisa manfaatin peluang yang banyak, sehingga sampai babak pertama pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Masuk ke babak kedua, Denmark tetap memainkan tempo menyerangnya, namun yang terjadi adalah Australia melakukan serangan balik, di mana setelah corner dari Denmark gagal dan dibuang ke tengah lapangan dan serangan balik yang dilakukan Australia, aksi soloran dari Matthew Leakey ya, jadi mendribble, menggocek beberapa pemain sehingga mampu mencetak gol ke gawang Casper Schmeichel, membuat Australia unggul 1-0 menghadapi Denmark. Hingga pertandingan berakhir, peluang terus tercipta, namun apa daya Denmark akhirnya kalah, dan ini di luar dugaan bahwa Denmark menjadi juru kunci di grup D. Yang dimana di pertandingan lainnya justru Tunisia mampu mengalahkan Prancis. Ya meskipun Prancis pemain dengan tim kedua ya, tapi seharusnya tim kedua Prancis juga bisa mengimbangi Tunisia. Tapi pada pertandingan tersebut Prancis justru kalah, sehingga di klasemen yang terjadi adalah Prancis di peringkat pertama dengan 6 poin. Lalu disusul Australia juga dengan 6 poin, cuman Prancis lebih baik selisih gol. Dan di peringkat tiganya ada Tunisia dengan 4 poin, lalu Denmark di peringkat terakhir dengan 1 poin. Sehingga di grup D, juara grupnya adalah Prancis, disusul runner-up-nya Australia, menjadi tim pertama Asia yang berhasil lolos di Piala Dunia kali ini setelah kemarin Qatar dan Iran gagal lolos ya. Jadi Asia sudah ada perwakilannya, seperti itu. Masuk di jam 2 pagi, ini di pertandingan di grup C, ada Polandia menghadapi Argentina dan juga ada Saudi Arabia menghadapi Meksiko. Disinilah kedua pertandingan benar-benar punya penentu ya. Bang Jali fokus menonton di Polandia dan Argentina karena ini secara kualitas harusnya lebih menarik. Tapi faktanya di pertandingan berjalan, Polandia benar-benar terkepung. Bahkan hingga akhir pertandingan tidak ada shot on target atau tendangan ke gawang Argentina sama sekali. Lewandowski serta striker lainnya benar-benar dibuat mati kutu ya. Tapi pertahanan Polandia terhitung cukup kokoh. Bahkan Szczęsny lagi-lagi mampu menggagalkan penalti lawan. Kali ini Lionel Messi penaltinya berhasil ditepis, sehingga membuat pertandingan di babak pertama berakhir masih 0-0. Argentina masih terus menggempur. Nggak lama babak kedua dimulai, Argentina akhirnya berhasil pecah gol ya. Itu lewat Alexis McAllister, gelandangnya Brighton of Albion yang bermain di Liga Inggris. Mampu memecah kebuntuan 1-0 buat Argentina, sehingga Argentina unggul ya
saat bertanding di babak kedua ini. Tapi Argentina tidak berhenti menyerang, terus menggempur, sehingga Polandia benar-benar nggak bisa mengembangkan permainannya, hingga tercipta lagi gol di menit 67 lewat Julian Alvarez, strikernya Manchester City, memantapkan kemenangan Argentina dan memastikan Argentina jadi juara grup di grup C ini, yang tadinya dibully lah karena kalah menghadapi Saudi Arabia, faktanya mampu menang. Siapakah runner up-nya? Di pertandingan lain, Meksiko menang 2-1, tapi saat pertandingan berjalan itu, Meksiko sebenarnya sudah unggul 2-0 saat menghadapi Saudi Arabia. Hingga pertandingan berakhir, justru Saudi Arabia mampu memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Nah, ini yang jadi perbedaan antara Meksiko dan Polandia. Secara poin mereka sama-sama 4 ya. Sama-sama meraih 1 kemenangan, sama-sama seri, sama-sama kalah. Bedanya, Polandia memiliki selisih gol lebih baik, yaitu different golnya 0, karena di pertandingan pertama lawan Meksiko dia seri 0-0, menghadapi Saudi Arabia 2-0, dan menghadapi Argentina kalah 2-0. Artinya gol dan kebobolannya sama-sama 2 ya, 2 plus 2, jadi selisihnya 0. Sedangkan Meksiko menghadapi Polandia menghadapi Polandia seri 0-0, menghadapi Argentina kalah 2-0, dan menghadapi Saudi Arabia menang 2-1. Nah, itulah 1 gol dari Saudi Arabia yang membuat perbedaan, karena selisih golnya Meksiko mencetak 2 gol dan kebobolan 3, jadi minus 1. Poinnya sama 4, tapi kalah di selisih gol, sehingga yang lolos Polandia. Jadi secara resmi, hasil tersebut membuat Polandia menjadi runner up di grup D dan Argentina jadi juara grup di grup C. Hasil kedua grup C dan D mempertemukan juara grup C Argentina menghadapi runner up grup D Australia, dan juara grup D Prancis menghadapi runner up grup C Polandia. Itu pertandingan yang kembali akan terjadi di babak 16 besar setelah kemarin kita sudah mendapat 2 pertandingan lagi ya, dari grup A dan grup B, dan kali ini grup C dan grup D. Itu ulasan semalam. Bang Jali minum dulu ya. Jadi lidah Bang Jali agak sariawan nih, gara-gara mungkin keseringan begadang ya. Jadi minum jeruk hangat dulu. Sekarang kita masuk ke pertandingan nanti malam ya. Nanti malam ada 4 pertandingan lagi, yang dimana di grup E dan di grup F jam 10 malam ada 2 pertandingan di grup F, yaitu pertandingan antara Kanada menghadapi Maroko dan berbarengan dengan pertandingan Kroasia menghadapi Belgia. Secara klasemen, Kroasia unggul dengan 4 poin dengan selisih gol plus 3, disusul Maroko dengan 4 poin dengan selisih gol plus 2. Jadi Kroasia ini peringkat pertama. Lalu Belgia dengan 3 poin, disusul terakhir Kanada dengan 0 poin. Kanada berarti sudah pasti tidak lolos. Jadi pertandingan penentunya adalah Kroasia menghadapi Belgia, yang dimana siapapun yang memenangkan pertandingan akan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Maroko hasil imbang aja sudah bisa membuat dia lolos ya ke babak selanjutnya. Kita bahas Kroasia Belgia. Belgia setelah kalah menghadapi Maroko diterpa isu ada konflik internal, di mana para pemain lini belakang dan pemain lini depan saling menyalahkan gara-gara mereka menganggap kedua lini ini tidak mampu bekerja secara baik ya. Artinya lini pertahanan dianggap lengah, kosong, sehingga gampang kebobolan, sedangkan lini belakang menyalahkan lini depan tidak mampu mencetak gol. Jadi ada isu konflik internal dari tim Belgia ini. Namun menghadapi Kroasia yang notabene pemain bermain sangat baik banget menghadapi Kanada, ini tentu harus segera dibenahi ya, supaya Belgia tetap bisa melangkah ke babak selanjutnya. Nah, di sini terlihat secara kualitas sebenarnya Belgia ini udah karatan ya, artinya generasi emasnya udah
menua, tidak seperti dulu lagi. Ditambah terlihat permainan di lapangan benar-benar buruk banget, terutama lini depan nggak mampu menciptakan banyak peluang. Kevin De Bruyne itu benar-benar kesulitan ya, dia nggak ada tandem atau nggak ada penyerang di depan yang siap menerima umpan-umpannya dia. Lukaku dan Batshuayi benar-benar underperform. Sedangkan Kroasia tetap masih solid, terutama di lini tengah, di mana ada Modric sebagai jenderalnya dibantu Kovacic dan juga Brozovic. Dan kemarin mencetak 2 gol Andrej Kramaric berpotensi akan menjadi ancaman buat Belgia kali ini. Jika dilihat dari 2 pertandingan, jelas secara permainan Kroasia lebih unggul, tapi namanya Belgia tim yang sudah kebentuk lama meskipun sudah generasi tua. Ini wajib diwaspadai, karena jika mereka mampu mengubah konflik itu menjadi sebuah semangat untuk lolos, tentu ini wajib diwaspadai oleh Kroasia itu sendiri. Secara prediksi, Bang Jali prediksi ini akan berakhir imbang untuk kedua tim. Jika itu terjadi, artinya Belgia akan head to head sama Maroko untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika Belgia kalah, namun kalahnya tidak lebih dari 3-0, itu Maroko masih tetap lolos ke babak selanjutnya. Namun lain cerita jika Kanada mampu membantai Maroko ya 4-0, ya nggak bisa. Dan Belgia Kroasia seri ya bisa Maroko gugur, tapi itu agak mustahil. Jadi Belgia mau gak mau harus menang pada pertandingan ini. Itu dari grup E. Sekarang itu dari grup F. Sekarang kita ke grup E ya. Grup E ada 2 pertandingan di mana Spanyol menghadapi Jepang dan juga Costa Rica menghadapi Jerman. Ini semua tim punya peluang lolos ya. Tapi Bang Jali akan menonton pertandingan antara Spanyol sama Jepang karena cenderung lebih menarik ditonton, terutama dari Spanyol yang dimana tiki-takanya sudah mulai terlihat, meskipun saat menghadapi Jerman tidak mampu menembus pertahanan Jerman secara utuh meskipun skor berakhir imbang 1-1. Jepang yang saat menghadapi Jerman mengandalkan serangan balik atau counter attack itu mampu mencetak 2 gol bahkan memenangkan pertandingan, sedangkan saat menghadapi Costa Rica yang bermain lebih dominan justru malah kalah. Jadi kita tahu bahwa Jepang ini jika menghadapi tim-tim yang menurut mereka lebih kuat atau lebih superior, mereka akan bermain dengan serangan balik. Nah, ini kemungkinan akan dilakukan saat menghadapi Spanyol yang sudah pasti bakal lebih mendominasi jalannya pertandingan. Pertanyaannya adalah, apakah Jepang mampu bertahan menghadapi serangan dari Spanyol ini? Karena kita tahu di depan ada Asensio, Olmo, dan juga Ferran Torres yang masih jadi 3 andalannya Spanyol ini. Itu akan jadi ancaman serius ya, karena kreasi mereka. Karena cara mereka bermain ini bukan striker murni, jadi mereka benar-benar fluid banget, artinya sering bertukar posisi untuk mencari celah dan membingungkan pertahanan lawan. Nah, jika Jepang mampu mempertahankan permainan dan tidak kebobolan, tentu Jepang punya potensi untuk untuk seri atau bahkan menang ya. Namun jika kebobolan saat menghadapi Spanyol, mau nggak mau Jepang harus keluar. Secara prediksi Bang Jali menilai ini akan dimenangkan oleh Spanyol, meskipun cukup alot menghadapi Jepang yang kita lihat semangatnya luar biasa banget untuk mau lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Jerman menghadapi Costa Rica, di depannya masih terlihat belum kompak, tapi sudah ada skema. Jadi masalah adalah ego dari tiap-tiap pemain, terutama Jamal Musiala ya. Jadi masih terlihat banget usia muda, egonya tinggi, ingin mencetak gol. Namun jika Jerman mampu sudah menemukan ritmenya, seharusnya mudah ya menghadapi Costa Rica yang memang kemarin menurut Bang Jali itu menang beruntung menghadapi Jepang karena 1 shoot on target yaitu gol. Bahkan lawan Spanyol pun dia nggak ada shoot on target. Jadi dalam 2 pertandingan dia cuma punya 1 shot on target dan itu langsung gol. Jadi tim ini benar-benar nggak punya kualitas menyerang ya. Jadi prediksi Bang Jali ini bakal jadi pertandingan satu arah antara Jerman menghadapi Costa Rica. Dan jika Jerman menang, kita berandai-andai Jerman menang dan Jepang kalah, jelas langsung Jerman yang lolos jadi runner up. Namun jika Jepang seri,
menghadapi Spanyol dan Jerman menang. Ini jadi head to head. Syaratnya Jerman hanya menang minimal 2 gol. Artinya dengan 2-0 dan Jepang seri menghadapi Spanyol, itu Jerman udah lolos, karena Jerman sekarang kondisinya selisih golnya -1, sedangkan Jepang selisih golnya 0. Jika Jerman menang 2-0, artinya Jerman jadi +1, Jepang 0 karena dia seri, poin sama-sama 4. Jadi Jerman yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Seperti itu. Jadi harapannya adalah Jerman hanya perlu menang. Dengan menang 2-0, Jerman bisa lolos. Tapi jika Jepang mampu mengalahkan Spanyol, nah ini Jerman yang tersingkir, karena 2-0 nggak cukup. Spanyol secara different goal atau perbedaan gol, selisih gol itu lebih tinggi karena dia punya selisih gol +7 berkat membantai Costa Rica di pertandingan pertama. Seperti itu. Jadi harapan Jerman adalah menang dengan skor 2-0 dengan harapan Jepang tidak menang. Itu prediksinya. Sekian ulasan dan prediksi dari Bang Jali. Kuis sudah ditutup pada tanggal 30 kemarin, nanti akan diumumkan pada tanggal 25 Desember. Terima kasih buat yang sudah mengisi dan ikutan kuis QM Talk Channel, dan share video QM Talk Channel kali ini. Berikan tombol like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi video QM Talk Channel supaya dapat video terbaru, terutama dari Piala Dunia. Dan juga komentar dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.